Selamat pagi, selamat mengawali hari ini di akhir pekan hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022. Hari ini kita mengawali hari semoga dengan semangat baru dan juga dengan kesehatan yang boleh kita alami dan kita syukuri sebagai anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengawali hari ini berkarya dan juga memberikan diri kita kepada orang lain sebagai bentuk cinta dan juga kasih kita kepada Allah yang kita curahkan di dalam pekerjaan ataupun juga di dalam keluarga kita masing-masing. Dalam syukur di pagi hari ini menemani Anda yang mungkin sekarang ini sedang menikmati hari libur karena adalah akhir pekan, atau untuk Anda yang hari ini masih beraktivitas dalam pekerjaan, mungkin tengah mempersiapkan persiapan entah itu sedang sarapan atau mungkin sedang menyiapkan barang-barang yang akan dibawa ke kantor. Semagi kembali menyapa kita semua di hari Sabtu ini pada pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Hari ini bacaan Injil yang akan kita renungkan dan kita baca bersama adalah dari Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai dengan 36. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus dan akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, di dalam hidup kita mungkin kita pernah punya pengalaman di mana kita begitu terpesona dengan sesuatu hal, di mana kita begitu merasa bahwa apa yang kita alami menjadi sesuatu yang begitu istimewa dan begitu luar biasa, yang membuat kita seolah-olah terperangah, kemudian kita seolah-olah merasa bahwa hal itu tidak mudah untuk kita terima karena sesuatu yang luar biasa tadi itu. Pengalaman-pengalaman demikian bisa saja berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya positif ataupun negatif. Yang positif, misalnya kita mendapatkan kejutan berupa satu berkat yang luar biasa yang datang secara tiba-tiba dan tidak terduga. Berjumpa dengan orang yang kita cintai secara tidak sengaja. Atau mungkin kejutan-kejutan lain yang kita terima di hari-hari spesial tertentu. Atau pengalaman yang sama juga bisa jadi terjadi pada hal yang negatif. Entah itu mungkin sifatnya adalah sesuatu hal yang musibah atau hal yang lebih buruk yang lainnya. Kita mungkin pernah punya pengalaman demikian. Hal atau peristiwa di mana peristiwa itu tidak terduga dan tidak terencanakan di dalam hidup kita. Kerap kali di saat kita menemukan situasi itu, hal yang kita rasakan adalah kita bingung. Bingung sebetulnya apa yang sedang terjadi dan bingung bagaimana cara kita bersikap menyikapi apa yang tengah kita hadapi tadi itu. Mungkin situasi demikian juga yang tengah dialami oleh 3 murid Yesus yang diajak untuk menyaksikan kemuliaan Yesus di saat ia berjumpa dengan Musa dan Elia.
Di saat Yohanes, Yakobus, dan Petrus berjumpa dengan peristiwa yang luar biasa yang tidak pernah mereka duga, sesuatu yang tidak terencana tetapi terjadi. Dalam situasi demikian, di dalam kebingungan Petrus lalu mengatakan, baiklah kita mendirikan 3 kemah gitu ya. 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Sebuah ungkapan yang menggambarkan kebingungan apa yang mau dibuat, 1, ataupun yang kedua adalah karena mereka menemukan itu sebagai peristiwa yang amat luar biasa. Maka Petrus ingin supaya apa yang terjadi itu tidak segera berakhir. Dengan mendirikan tenda, maka peristiwa itu bisa berlangsung cukup lama. Petrus mungkin lalu bisa berjumpa lebih lama dengan Musa dan Elia, bisa memandang mereka, mungkin bercakap-cakap dan lain sebagainya. Tetapi sesuatu yang menarik adalah di saat Yesus menjawab, mari kita turun, atau peristiwa itu ternyata hilang begitu saja, dan akhirnya ketiga murid itu juga harus kembali ke dalam realita mereka untuk kembali bersama dengan para murid yang lain yang ada di bawah gunung. Peristiwa hari ini di saat 3 murid berjumpa dengan peristiwa yang luar biasa yang ada di dalam hidup Yesus, mengajak kita untuk merefleksikan. Mungkin kita pun punya pengalaman puncak, pengalaman yang luar biasa yang seolah-olah kita merasa begitu tersanjung dengan peristiwa itu, sehingga kita tidak ingin peristiwa itu segera berakhir. Kita pengen menikmatinya lebih lama dan semakin lama. Tetapi Yesus mengajak kita untuk di saat kita merasakan itu semua, mari kita beranjak. Kita turun. Di saat kita turun, kita diajak untuk membagikan pengalaman itu supaya sukacita yang kita rasakan, berkat yang kita terima tidak hanya menjadi milik kita, tetapi juga milik orang lain yang ada di sekitar kita. Maka saudari-saudara sekalian, kita semua pasti pernah punya pengalaman mendapatkan berkat yang luar biasa. Pernah mengalami sesuatu yang membuat kita begitu berbunga-bunga karena merasakan kebaikan Tuhan yang begitu istimewa kepada kita masing-masing. Sebetulnya di saat kita merasakan dan mendapatkan itu, kita diajak untuk tidak hanya menikmatinya sendiri, tidak hanya membuat tenda dan kemah untuk kita sendiri yang menikmati dan memeluknya, tetapi di saat kita mendapatkan dan menerima itu, sebetulnya kita diajak supaya nantinya kita turun dan membagikan itu kepada orang-orang yang ada atau kita jumpai. Semoga kita bisa merasakan berkat Tuhan. Semakin bersyukur dengan berkat yang Tuhan berikan, tidak harus luar biasa dan besar, tapi berkat-berkat kecil melalui kesehatan, hari baru, nafas baru di hari Sabtu ini, juga kita bisa membagikannya kepada orang-orang yang kita jumpai, melalui kebahagiaan, sapaan, ataupun hal-hal sederhana lainnya. Maka selamat berakhir pekan di hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022. Selamat recharge energi untuk Anda semua yang mungkin sekarang ini sudah libur, atau semangat juga untuk Anda yang di akhir pekan ini tetap harus bekerja dan berkarya. Semoga senantiasa diberikan semangat, kesehatan, dan banyak berkat lain yang dibutuhkan di dalam hidup kita. Dan ingat, di saat kita mendapatkan berkat dan kebaikan Tuhan, sebetulnya kita sedang diberikan bekal dan modal untuk membagikannya kepada sesama kita. Selamat pagi, semangat untuk Anda semua, dan semangat pagi hari ini.